Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Dalam 7 menit ke depan saya akan membahas tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa dan ada perkara yang merusak pahala puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 perkara yang merusak pahalanya saja. Puasanya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa 5 perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yufturuna shaim, al-kalibu wal ghibadu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadrul bisahwah. Perkara pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kadibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong pada bulan Ramadan, kalau kita berdusta pada bulan Ramadan, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tetapi kita tidak dapat mendapatkan 1% pun pahala dari puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Yang kedua apa? Yang kedua an-namimah, adu domba. Zaman sekarang ini adu domba tidak hanya dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan lidah, tetapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil handphone, isi kuota, kemudian kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi untuk kemudian membuat adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP, bukan hanya satu kabupaten yang bisa adu domba dengan handphone, tetapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan mudah HP dari kita. Maka zaman sekarang ini kita harus berhati-hati dengan dan jangan sampai kita mengadu domba atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau sempat kita mengadu domba, sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Lalu yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa adalah al-ghibadu, ghibah. Mengomongi rasan-rasan atau berbicara tentang orang lain, tentang kejelekan orang lain. Zaman sekarang ini kalau kita melihat televisi, kalau kita melihat YouTube, sedang gosip, sedang membicarakan aib orang lain, sedang mengumbar-umbar kejelekan orang lain, ini harus benar-benar kita hindari. Yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran tersebut, yang menggibah dan yang mendengarkan gibah tersebut sama saja. Maka jangan sampai kemudian kita terlibat dalam gibah menggibah ini dalam keadaan bulan puasa nanti. Pahala puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menggibah. Lalu yang keempat, perkara yang merusak pahala puasa ada al-yaminul kadhibah, bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu, dan sumpahnya sumpah palsu. Naudzubillahi min dzalik.
Yang kelima, perkara yang merusak pahala puasa adalah an-nadharul bisyahwat, melihat dengan syahwat, dengan nafsu. Zaman sekarang ini godaan mata yang sangat luar biasa. Kata orang zaman sekarang, ini adalah cuci mata. Buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok, lalu yang dilihat apa? Video orang yang berjoget, kelihatan auratnya. Kalau kita melihat video-video tersebut, pahala puasa kita akan hilang secara sia-sia. Maka kita harus hati-hati menjaga mata kita. Jangan sampai mata kita ini digunakan untuk maksiat. Allah menciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah menciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya dan tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk mendurhakainya. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga pada bulan puasa nanti ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menghindari 5 perkara ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.